Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan kali ini aku baru aja nyobain beli HP yang mereknya agak aneh ya. Mungkin jarang kalian denger nih, mereknya Inoi, tipenya A35 Adventure. Terus HP ini tuh RAM-nya udah gede, 4+8, dan ROM-nya udah 128 GB. Dan dari tampilan boxnya seperti ini. Di bagian depan ada tulisan Inoi A35 Adventure. Terus varian RAM-nya ini 4+8 GB dan ROM-nya 128 GB. Terus di sini ada spesifikasi seperti kameranya udah 50 MP AI kamera. Kemudian layarnya 6,5 inci, refresh rate-nya udah 90 Hz, udah ada fingerprint juga. Dan baterainya cukup gede, 5000 mAh. Samping kanannya A35 Adventure, di samping kirinya juga A35 Adventure. Terus di bagian atas kosong, bagian bawahnya ada stiker pabrikan kayak gini. Terus di bagian belakangnya ada spesifikasi yang cukup lengkap. Seperti jaringannya ini udah LTE, kemudian layarnya 6,5 inci IPS HD+, kemudian refresh rate di 90 Hz. Prosesornya pakai Unisoc T606 octa-core 1,6 GHz. Kemudian di sini untuk memorinya itu RAM-nya 4+8 dan ROM-nya 128 GB, terus bisa ditambah microSD sampai dengan 512 GB. Terus baterainya udah gede, 5000 mAh, kameranya 50 megapiksel kamera belakang dan kamera depannya 8 megapiksel. Untuk fingerprintnya ada di samping, kemudian di sini ada tulisan Memory Fusion atau fitur extended RAM-nya. Dan isi dalam boxnya di sini ditulis ada USB cable, kemudian ada travel adapter, terus ada headset, screen protector, terus ada back cover, ada SIM ejector, dan ada kartu garansi sama buku petunjuk. Oke, jadi langsung aja kita unboxing seperti apa ini HP-nya. HP ini harganya murah sih, cuma di sekitar 800 ribuan aja kalau beli pakai voucher ya. Kalau nggak pakai mungkin di 900 ribuan udah dapat HP baru, dan harusnya ini garansinya garansi resmi Indonesia ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Nanti kita lihat apakah ada service centernya di Indonesia atau enggak. Untuk unboxingnya di sini pakai gunting ya, jadi agak susah kayak gini. Wah, belum beli cutter aku guys, nggak mampu beli cutter ya. Langsung kita unboxing aja HP Inoi A35 Adventure ini. Oke, di paling atas di sini ada unit HP-nya Inoi A35 Adventure-nya. Langsung kita lihat aja di dalamnya kayak gimana. Ini modelnya kayak gimana sih plastiknya? Ini plastik. Ini plastik. Ini plastiknya itu back covernya ya, yang ada plastiknya. Untuk HP-nya ini nggak ada plastiknya. Jadi ini yang diplastikin itu back covernya atau hard case-nya bawaannya. Terus untuk HP-nya kayak gini nih, kita lepasin aja. Dan ini aku beli yang warna hitam. Terus di samping kanannya ini ada warna ungu, ini tombol power sama fingerprintnya ya. Dari desainnya sih kelihatan cukup oke HP Inoi A35 Adventure ini, tapi nanti aja kita lihat ke bawah dulu dapat apa aja nih. Terutama buku petunjuk sama kartu garansinya ya, kita lihat ada resminya enggak di Indonesia. Oke, di sini dapat buku petunjuk sama kartu garansinya ya, dan ini garansinya resmi ya, banyak di Indonesia service centernya kayak gini. Oke, terus kita lihat ke bawah lagi, dapat USB Type C, terus dapat kepala charger. Ini outputnya berapa, langsung kita lihat aja ya. Output kepala chargernya ini cuma 10 watt doang, jadi ya belum fast charging. Kemudian yang terakhir dapat SIM ejector kayak gini. Dan untuk HP-nya sendiri, wah ini kelihatan mulus dan desainnya oke ya. Ini ada kamera yang cukup gede. Terus ini kamera tambahan ya kayaknya. Terus ini ada LED flash dan ada tulisan Inoi. Ya langsung kita nyalain aja ya. Untuk kamera depannya ini masih water drop, belum pansol. Dan saat dinyalain tulisannya gede kayak gini, Inoi Power by Android kayak gini nih. Oke, jadi dari segi desain oke, dan kelengkapannya juga terbilang full set banget. Harganya murah di 800 ribuan. Jadi ini aku skip aja ke bagian yang udah selesai setting-settingnya. Oh iya cuy, kalau ini dibuka, kelengkapan di bawahnya ini ada headsetnya ya. Hampir lupa tadi, untuk headsetnya itu belum kebuka ya. Ini ada headset kayak gini. Jadi untuk kelengkapannya ini bener-bener full set ya. Dan untuk tampilan HP-nya sendiri menurutku ini keren sih. Tampilan HP-nya ini untuk pojok-pojoknya nggak terlalu lancip dan nggak terlalu lonjong juga. Jadi ini keren nih dari segi tampilan HP-nya. Terus untuk bagian layarnya ini atas bawahnya masih kelihatan tebel ya untuk framenya. Terus kanan kiri juga masih agak tebel. Tapi oke, dibandingin HP yang harganya sekitar segini, tampilannya ini masih paling oke nih. Nggak terlalu tebel soalnya.
Terus untuk kamera depannya ini juga masih water drop screen. Kalau dibandingin sama Tecno Spark Go 1 atau 2 ini masih kalah ya. Dan di sini ada sensor-sensor juga. Terus untuk HP-nya sendiri ini kalau misalnya kita pakai buat download kayak ada ala-ala Dynamic Island kayak gitu ya. Kita coba download AIDA 64 lah ya. Kita coba download AIDA di sini, langsung kita coba pakai download dan kita install kayak gini. Dan di sini kayak ada ala-ala Dynamic Island kayak gini ya. Ya jadi kayak gini sih. Untuk tampilan menunya sendiri seperti ini, geser-gesernya juga kerasa ringan banget. Terus langsung kita lihat ke pengaturan dan ke tentang ponselnya aja. Nah, di pengaturan tentang ponsel di sini udah cukup bagus ya. Di sini ada gambar HP-nya Inouye A35 Adventure. Kemudian nama perangkatnya Inouye A35 Adventure. Terus untuk ROM-nya 128 GB. Aku pakai buat download aplikasi sedikit ya. Ini ada DevCheck, Multitool sama AIDA 64. Ini terpakainya 10 GB. Sama sistem-sistemnya ya, jadi ini lega banget untuk memorinya. Terus modelnya A350 dan CPU-nya ini 1,6 GHz octa-core. Untuk RAM-nya 4+8 ya, jadi ini oke banget. Dan kameranya AI kamera belakang 50 MP dan kamera depan 8 megapiksel. Baterai 5000 mAh. Kemudian untuk layarnya itu resolusinya di 720 x 1612 pixel. Androidnya di Android 14. Jadi HP ini Androidnya juga udah terbaru ya. Ya cukup terbaru walaupun nggak terbaru banget, tapi Android 14 oke lah untuk harga segini. Dan selanjutnya kita coba tes layarnya pakai aplikasi Multitool Tester ya. Kira-kira dapat sampai berapa sentuhan nih HP ya. Soalnya HP murah, langsung aja kita coba tes. Oke, dapat berapa nih? Wih, bisa dapat 10 sentuhan juga ya. Jadi HP ini murah, layarnya dapat 10 sentuhan, resolusinya bagus, refresh rate-nya tapi masih 90 Hz ya. Belum di 120 Hz. Kalau HP Tecno Spark Go 1, 2 itu udah 120 Hz. Tapi ini menang memori di 4/128, dapat harga cuman di 800 ribuan aja. Kalau yang Spark Go 1 atau 2 itu masih di atas 1 juta untuk varian 4/128-nya. Selanjutnya kita cobain kamera HP ini. Pada saat awal-awal mau nyobain kameranya, aku tertarik sama ini beauty cam. Tapi setelah aku cari-cari lebih lagi ke bagian menunya, ternyata ada kamera biasanya ya. Kita coba pakai kamera biasa. Tapi saat aku pakai di sini ada yang salah. Harap kembali dan coba lagi. Kita coba reset aja kayak gini. Apakah ini ada yang salah ya? Kita coba bersihkan semuanya dan kita coba ke kamera biasa. Apakah masih belum bisa? Dan ini kita coba izinkan aja, dan ini baru bisa ya. Tadi pertama kali aku nyobain itu nggak bisa dan sekarang udah bisa. Untuk modenya di sini ada mode tegak, terus ada mode 50 MP, mode otomatis, mode panorama, terus ada mode apa lagi nih ya? Kita geser dan ada mode video, mode manual. Terus ada mode lainnya. Untuk mode lainnya di sini ada selang waktu, foto audio, kode QR, mode malam, dan ini ada tampilan apa nih? Tampilan ganda ya. Wih, bisa video ganda juga ya. Untuk tampilan video gandanya, tapi ini yang kamera depan tuh kecil kayak gini. Apakah ini bisa dibalik? Kita coba balik-balik, kita tekan yang ini. Kok nggak bisa ya kayaknya ya? Apa yang ini? Oh, kayak gini. Bisa ada beberapa pilihan ya. Kita bisa pakai yang biasa kayak gini atau yang kayak gini. Nah, ini video gandanya ini bisa cukup bagus ya. Ada video ganda juga. Dan untuk video biasa resolusinya kita coba lihat di kamera belakang ini bisa 1080p 30 fps. Dan untuk kamera depannya kita coba lihat resolusi videonya. Resolusi video kamera depan ini sampai berapa ya? Kita coba lihat. Ini maksimalnya cuma di 720p doang. Dan sekarang langsung aja kita coba selfie dulu pakai HP ini ya. Langsung aja kita coba kamera depannya dan nanti kita ke kamera belakangnya. Untuk kamera depannya ini kalau misalnya di tempat yang kurang cahaya nggak bagus sih ya. Langsung aja kita cobain ini di kamera depan pakai mode otomatis saja. Harusnya kamera HP ini di cahaya yang banyak sih. Kalau cahaya kurang nggak bagus. Oke, mulai. Untuk hasilnya kayak gini nih hasilnya kayak gini. Untuk kamera depannya kayak agak kurang gitu kalau di dalam ruangan. Tapi kalau mungkin di ruang atau di tempat yang panas ya, di luar ruangan kayak gitu, hasilnya pasti bagus sih ini. Oke, lanjut kita cobain ke kamera belakangnya. Langsung aja kita pakai buat foto-foto.
Untuk hasil foto kamera belakangnya ini bagus ya, tapi kayak kamera jahat gitu nih. Tapi oke, bagus untuk dipakai ya. Ya untuk konten-konten oke nih, salam interaksi ya. Terus ini yang 50 MP hasilnya kayak gini nih, pakai model 50 MP nya ya, bagus sih untuk kamera belakangnya. Ya jadi untuk salam interaksi HP ini bisa ya, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang hobi salam interaksi FYP jangkauan luas bisa pakai HP ini. Dan selanjutnya kalau misalnya kita pakai buat sosial media, langsung aja kita cobain buat YouTubean ya. Nah ini langsung kita login ke YouTube aja. Untuk scroll-scroll ini enak ya, layar 90 Hz nya itu kerasa banget, jadi ringan dipakai buat scroll-scroll kayak gini. Ya mantap sih ini HP untuk scroll-scroll, oke banget. Dan sekarang kita cobain speakernya, mono apa stereo ya, tapi masih mono sih. Ini volumenya udah maksimal. Volumenya sih nggak bisa keras gitu ya, dan suaranya cukup jernih sih, cuman volumenya itu nggak bisa keras ya, seperti ini. Dan aku rasa kalau HP ini dipakai buat gaming itu agak kurang ya, karena chipsetnya itu pakai chipset jadul, cuman pakai unit SoC T606 ya. Cocoknya mungkin untuk gaming tipis-tipis saja seperti Mobile Legends atau Free Fire, main di rata kiri atau rata tengah, jangan dipaksain main di rata kanan. Kalau untuk PUBG Mobile ini kurang worth it karena HP ini nggak ada gironya juga. Oke, jadi untuk video unboxingnya sampai di sini aja ya. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.